Ada 16 ratu wilayah memberontak terhadap kerajaan Pajajaran. Dengan berani mereka melawan Prabu Surawisesa. Adapun ke-16 ratu wilayah yang dimaksud adalah Kiai Arya Baroh dari Kalapa Dalem atau Kalapa Kulon, Kiai Uduba Suraga dari Tanjung, Nyai Ngajirasa dari Ancol, Adipati Suranggana dari Wahanten Girang, Sang Arya Suraprasa dari Simpang, Arya Pulunggana dari Gunung Batu, Ratu Hyang Banaspati dari Saung Agung, Arya Sukara dari Rumbut, Tumenggung Linggageni dari Gunung Ageng, Sang Adipati Patala dari Padang, Prabu Yasanagara dari Pagawok, Sang Arya Wirasakti dari Muntur, Arya Senapati Bimajaya dari Hanum, Sang Arya Wulunggada dari Pagerwesi, Pradarmaya dari Medang Kahyangan, dan Sang Prabu Walahar dari Gunung Banjar. Prabu Surawisesa sendiri tidak merasa gentar sedikit pun menghadapi pemberontakan para ratu wilayah itu. Karena ia sangat percaya diri dan mendapat dukungan dari kesatuan bersenjata Portugis yang berkedudukan di Malaka, Pasai dan India Selatan. Portugis telah berjanji bahwa mereka akan memberi bantuan jika pada suatu saat kerajaan Pajajaran diserbu oleh ratu-ratu wilayah yang memberontak dan telah menganut agama Islam. Kemudian Prabu Surawisesa mengumpulkan ratu-ratu wilayah yang masih setia kepadanya, guna menghimpun kekuatan. Pada pertengahan tahun 1444 Saka, Prabu Surawisesa dengan kesatuan bersenjatanya mulai melakukan penyerangan terhadap ratu-ratu wilayah yang memberontak. Satu demi satu ratu-ratu wilayah itu diserang dan ditundukkannya. Perang saudara di bumi Jawa Barat itu berlangsung selama 3 tahun. Akhirnya pihak Pajajaran memperoleh kemenangan, dan ke-16 ratu wilayah yang memberontak itu dapat ditundukkan. Tidak sedikit pula pihak pemberontak melarikan diri ke Pakungwati, Cirebon. Angkatan bersenjata Pajajaran tidak berani mengejarnya, karena Cirebon dilindungi oleh kesatuan bersenjata Kerajaan Demak. Pada saat itu, yang menjadi penguasa di Kerajaan Cirebon adalah Syarif Hidayat, cucu Sri Baduga dari istrinya yang ketiga, Nyai Subang Larang. Syarif Hidayat disebut juga Makdum Jati, atau Susuhunan Jati Cirebon. Di samping menjadi raja, ia pun menjadi guru agama Islam, dan menjadi salah seorang wali di antara 9 wali di Pulau Jawa. Susuhunan Jati menikah dengan Nyai Kawunganten, putri Adipati Surosowan. Jadi, antara Susuhunan Jati dengan Nyai Kawunganten itu masih seketurunan, sama-sama cucu Sri Baduga. Mereka memperoleh beberapa orang putera, seorang di antaranya adalah Pangeran Sabakingkin. Kemudian dari istrinya yang kedua, yaitu yang bernama Nyai Tepasari, Susuhunan Jati mempunyai pula beberapa orang anak. 2 orang di antaranya adalah Ratu Ayu dan Pangeran Muhammad Arifin, atau Pangeran Pasarean. Ratu Ayu dipersunting oleh Pangeran Sabranglor, atau Adipati Yunus, yang menjadi Sultan Demak kedua. Sedangkan Pangeran Arifin diangkat menjadi Adipati Cirebon, mewakili Susuhunan Jati. Pernikahan Ratu Ayu dengan Pangeran Sabranglor
atau Sabrang Adipati Yunus tidak langgeng, karena Pangeran Lor mendahului menghadap Yang Kuasa. Ia gugur di medan perang, ketika Demak bertempur dengan Portugis. Tidak lama kemudian Ratu Ayu dipersunting lagi oleh Padilah dari negeri Pasai. Padilah disebut juga Ratu Bagus Pasai, yang artinya orang besar seberang. Ia beristrikan juga wanita Demak, yaitu Ratu Pembayun, adik Pangeran Trenggono, Sultan Demak ketiga. Ketika Cirebon, atau Pakungwati, didatangi pengungsi dari wilayah Pakuan Pajajaran, Susuhunan Jati, atau Sunan Gunung Jati, seperti diberi isyarat, sudah saatnya wilayah-wilayah kafir diserang oleh kesatuan Muslim. Oleh karena itu, ia mengutus seseorang pergi ke Demak, maksudnya memberitahu agar Sultan Demak merebut semua wilayah yang terletak di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Selain itu, diberitahukan pula bahwa tidak lama lagi kesatuan bersenjata Portugis akan tiba untuk memberi bantuan kepada Raja Pakuan Pajajaran. Setelah mendapat kabar dari Cirebon, kemudian Sultan Demak memerintahkan Panglima Padilah, adik iparnya untuk pergi ke Jawa Barat, guna menyelidiki wilayah-wilayah pantai utara Jawa Barat. Di samping itu, Padilah juga disuruh menemui Pangeran Sabakingkin di Banten, yang sedang mengacau bersama para santrinya. Berangkatlah sang Panglima Padilah bersama pengiringnya ke Jawa Barat. Mereka menyamar sebagai pedagang yang berkeliling kota, pedukuhan, bandar dan desa-desa. Selama berbulan-bulan Padilah dan pengiringnya keluar masuk wilayah yang diselidiki mereka. Setelah itu mereka kembali ke Demak dan singgah dulu di Cirebon. Panglima Padilah menyampaikan laporan tentang perjalanannya di wilayah pantai utara Jawa Barat, kepada Sultan Demak. Situasi wilayah-wilayah kota dipaparkannya dengan rinci, juga pertemuannya dengan Pangeran Sabakingkin. Kemudian Sultan Demak mengerahkan angkatan bersenjatanya untuk pergi ke Cirebon dan bergabung dengan angkatan bersenjata di sana. Tentu saja di Cirebon pun pasukan bersenjata telah siap tempur. Maka ketika pasukan Demak datang, segeralah mereka berunding untuk menentukan strategi penyerangan yang akan digunakan. Pada tahun 1448 Saka, pasukan bersenjata yang merupakan gabungan antara pasukan Cirebon dan pasukan Demak, berduyun-duyun menuju wilayah Banten. Gabungan pasukan bersenjata tersebut berjumlah 1.967 orang, di bawah pimpinan Panglima Besar Padilah dan beberapa orang Panglima Demak lainnya. Dari kalangan angkatan bersenjata Cirebon, yang diserahi tugas sebagai pemimpin yaitu Pangeran Cirebon, Dipati Keling dan Dipati Cangkuang. Pada saat itu situasi di Banten sendiri sedang gawat. Penduduk sedang panik karena menghadapi kekacauan yang digerakkan oleh golongan Muslim, di bawah pimpinan Pangeran Sabakingkin, putra Susuhunan Jati Cirebon. Keadaan kian bertambah kacau, setelah pasukan Panglima Padilah datang menyerbu. Pangeran Sabakingkin dan anak buahnya, menyerbu kesatuan bersenjata Banten yang dianggap kafir. Perang berkecamuk dengan hebatnya, warga masyarakat Banten kian terdesak dan banyak yang melarikan diri.
Begitu pula Adipati Banten, Sang Arya Surajaya, kakak Nyai Kawunganten, dengan kaum kerabatnya, mengungsi ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Maka sejak saat itu, kekuasaan Adipati Surajaya sebagai penguasa Banten berakhir, setelah ia berkuasa sejak tahun 1441 Saka. Tidak berapa lama perang pun reda, Kadipaten Banten dapat ditundukkan, dan dikuasai oleh kesatuan bersenjata Muslim. Kemudian Susuhunan Jati mengangkat putranya, Pangeran Sabakingkin, menjadi Sultan Banten pertama, dengan gelar Pangeran Hasanuddin. Sejak itulah Pangeran Sabakingkin, atau Hasanuddin, terus menetap di sana, dan berputra yang bernama Pangeran Yusuf. Wilayah Banten telah dikuasai Pangeran Sabakingkin, namun perjuangan belum selesai. Begitulah kira-kira perasaan Sultan Demak dan Cirebon, setelah pasukan bersenjatanya berhasil mengalahkan Banten. Setelah itu, mereka menghimpun kekuatan dan menyusun taktik lagi, untuk melakukan penyerbuan ke wilayah Sunda Kalapa. Pada tahun 1449 Saka, satu pasukan Muslim, yang terdiri dari 1452 orang prajurit, menyerang Sunda Kalapa. Pecahlah pertempuran di darat dan di laut dengan dahsyatnya. Pihak Sunda Kalapa kewalahan menghadapi pasukan lawan yang begitu banyak, dan terampil berperang. Pasukan Sunda Kalapa yang jumlahnya sedikit itu kian lama kian terdesak, dan banyak di antara mereka melarikan diri ke hutan dan ke Pakuan. Saat itu, Adipati Sunda Kalapa, Sang Surakerta, bersama Prameswari dan pengiringnya, gugur. Sejak itu Arya Surakerta dijuluki Sang Luma ing Kalapa. Surakerta berkuasa di Sunda Kalapa sejak tahun 1443 Saka. Akhirnya perang pun usai, Sunda Kalapa jatuh ke tangan pihak Muslim. Kemudian Susuhunan Jati mengangkat Panglima Besar Padilah, menjadi Bupati Sunda Kalapa. Namun belum lama setelah Padilah menjadi bupati, mendaratlah pasukan Portugis di Sunda Kalapa. Pasukan Portugis tidak mengira bahwa Sunda Kalapa telah diduduki oleh kaum muslimin. Selanjutnya perang pun berkobar tak terhindarkan lagi. Anggota angkatan bersenjata Portugis banyak yang tewas sehingga kedudukannya kian terdesak. Akhirnya pihak Portugis kalah, mereka segera naik kapal dan kembali ke Pasai. Ambisi pihak Muslim untuk menaklukkan ratu-ratu wilayah di Jawa Barat kian membesar, terutama terhadap ratu wilayah yang masih setia terhadap Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1450 Saka, gabungan angkatan bersenjata Muslim Sunda Kalapa, Demak, Cirebon dan Banten, menyerang angkatan bersenjata Galuh. Saat itu angkatan bersenjata Galuh dipusatkan di wilayah Raja Galuh, di bawah komando Prabu Galuh Jayaningrat dan Dipati Raja Galuh, Sang Arya Kiban. Wilayah Galuh memang merupakan salah satu yang setia terhadap Pakuan Pajajaran. Perang pun berkecamuk dengan sengitnya. Pihak Galuh tak kuasa mempertahankan diri dari serangan pihak Muslim. Akhirnya Galuh pun menderita kekalahan. Prabu Jayaningrat gugur di medan perang.
Sejak waktu itu, wilayah Galuh bagian utara berada di bawah kekuasaan Pakuwati Cirebon. Dari wilayah Galuh yang telah berada di bawah kekuasaan Cirebon, tidak sedikit rakyat Galuh melarikan diri ke wilayah Talaga. Wilayah Talaga merupakan tempat berkumpul para ratu wilayah yang memusuhi Cirebon. Waktu itu, yang menjadi ratu di Talaga adalah Raden Parunggangsa, merangkap pula sebagai ratu wilayah Maja. Raden Parunggangsa adalah cucu Sri Baduga Maharaja, dan putra Raden Mundingwangi. Raden Parunggangsa menikah dengan Ratu Parung, atau Ratu Wulansari, puteri Sunan Parung. Mereka dikaruniai beberapa orang putera, seorang di antaranya bernama Sunan Wanaperi. Dari Sunan Wanaperi, Raden Parunggangsa memperoleh seorang cucu, bernama Sunan Ciburang. Angkatan bersenjata Muslim kian bersemangat untuk melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah yang belum menganut agama Islam. Apalagi kekuatan mereka makin bertambah banyak, setelah wilayah demi wilayah dikalahkan mereka. Pada tahun 1452 Saka, gabungan pasukan bersenjata Muslim Cirebon, Demak dan Kuningan, melancarkan serangan ke wilayah Talaga. Perang saudara pun kembali berkecamuk. Kekuatan bersenjata di antara keduanya tidak seimbang. Angkatan bersenjata Muslim lebih banyak dan lebih kuat dari pasukan Talaga. Oleh sebab itu, tidak berapa lama, kesatuan bersenjata Talaga pun menyerah. Otomatis wilayah Talaga berada di bawah kekuasaan Cirebon. Raden Parunggangsa diangkat oleh Susuhunan Jati menjadi Bupati Talaga, dengan gelar Sang Pucuk Umun. Pada waktu itu, Susuhunan Jati Cirebon pun telah mengangkat puteranya, Pangeran Pasarean, menjadi Patih Cirebon. Ibarat membakar hutan di musim kemarau, dalam waktu tak seberapa lama, akan musnahlah hutan itu. Seperti itulah kira-kira pengalaman angkatan bersenjata Muslim, dalam menundukkan ratu-ratu wilayah non-Muslim. Setelah Talaga menyerah, pihak Muslim tidak lantas berpangku tangan. Kemudian mereka menyerbu kembali wilayah-wilayah yang belum diserang oleh mereka. Dalam waktu tidak lama, telah banyak ratu wilayah yang takluk kepada mereka. Hal ini membuat permusuhan antara Raja Pajajaran dengan Susuhunan Jati kian meruncing. Rupanya, Raja Pajajaran, Prabu Surawisesa, dengan Susuhunan Jati menyadari bahwa permusuhan tidak akan bermanfaat bagi keduanya. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Paro terang bulan Asada tahun 1453 Saka, Kerajaan Pajajaran dan Cirebon mengadakan perjanjian tidak bermusuhan. Kedua belah pihak mengakui bahwa sebenarnya di antara mereka masih merupakan keluarga sedarah. Adapun bunyi perjanjian itu adalah mereka tidak akan saling menyerang, mereka akan silih asih atau saling menyayangi, mereka akan saling membantu, dan tali kekerabatan tidak akan diputus. Tidak lama setelah perjanjian itu ditandatangani, di Kerajaan Pakuan Pajajaran tampak sibuk mempersiapkan sesuatu. Segenap aparat kerajaan tidak ada yang bergoyang kaki,
semua sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Ternyata Prabu Surawisesa sedang menyelenggarakan upacara srada, yaitu upacara memperingati wafat ayahnya, Sri Baduga Maharaja. Upacara itu berlangsung tepat pada tanggal 7 Paro Gelap, bulan Badrawada, 1455 Saka. Salah satu acara dari upacara srada itu ialah membuat prasasti. 2 tahun kemudian setelah upacara srada dilakukan, pada tahun 1457 Saka, awan bermurum di langit bumi Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran, Prabu Surawisesa, tutup usia, setelah berkuasa selama 14 tahun. Selanjutnya, tahta kerajaan Pakuan Pajajaran dipegang oleh putranya, Prabu Ratu Dewata. Pada saat itu Prabu Ratu Dewata telah beristri kepada putri Adipati Surakerta. Mereka pun telah dikaruniai beberapa orang anak, seorang di antaranya ialah Dewi Sekarwangi. Adik kandung Ratu Dewata, yang bernama Darmabuwana, diangkat menjadi bupati wilayah Sarendet. Ketika Ratu Dewata naik tahta, sebagian wilayah Pakuan Pajajaran telah dikuasai oleh kaum muslimin. Hal ini membuat Prabu Ratu Dewata ingkar terhadap hasil perjanjian yang telah dilakukan mendiang ayahnya. Secara perlahan, ia menggerakkan prajuritnya untuk merebut kembali wilayah-wilayah itu. Terjadilah kekacauan di wilayah-wilayah Muslim yang dilakukan oleh anak buah Prabu Ratu Dewata. Langgar-langgar dan pondok-pondok pesantren, banyak yang rusak porak-poranda. Bahkan prajurit Prabu Ratu Dewata bertindak lebih jahat. Mereka merampoki warga masyarakat yang telah masuk Islam. Kerusuhan yang melanda wilayah Muslim di Pakuan Pajajaran, beritanya sampai juga kepada Sultan Hasanuddin, di Banten. Tentu saja, hal itu membuat Sultan geram dan tersinggung. Sultan Hasanuddin menganggap bahwa Prabu Ratu Dewata tidak lagi menghormati perjanjian yang dibuat oleh orang tua mereka. Maka pada tahun 1465 Saka, ia dan putranya, Pangeran Yusuf, memimpin penyerbuan ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Tiba-tiba gemuruh pertempuran membahana di bumi Pakuan Pajajaran. Pasukan Muslim Banten menyerbu ibu kota Pakuan dengan berani. Perang saudara kembali berkobar dengan seru. Rupanya angkatan bersenjata Banten lebih kuat, karena prajurit-prajurit dari angkatan bersenjata Pajajaran banyak yang gugur, bahkan Ratu Dewata pun tewas. Pihak Muslim Banten berhasil menangkap adik Ratu Dewata dan Adipati Wiratala, dan kemudian mereka dibunuh. Beberapa orang penting lainnya yang dibunuh oleh pihak Muslim adalah Adipati Darmabuwana, Pendeta Sumedang yang sedang berada di Ciranjang, Pendeta Jayagiri, Pendeta Munding Rahyang, dan banyak yang lain lagi. Demikian pula para mantri, patih, dan pejabat kerajaan lainnya, tewas di medan pertempuran. Perang di bumi Pajajaran akhirnya reda, setelah Prabu Ratu Dewata dan beberapa pembesar gugur. Kemudian tampuk pemerintahan Pakuan Pajajaran dipegang oleh Prabu Sakti Sang Mangabatan, menantu Ratu Dewata. Prabu Sakti adalah suami Dewi Sekarwangi. Sejak saat itu,
Tahun 1465 Saka, Kerajaan Pakuan Pajajaran berada di bawah kekuasaan Muslim. Waktu itu, pasangan Prabu Sakti dengan Dewi Sekarwangi telah dikaruniai beberapa orang anak, seorang di antaranya bernama Nilakendra. Kekuasaan Prabu Sakti Mangabatan di Pakuan Pajajaran berakhir pada tahun 1473 Saka. Prabu Sakti gugur di medan perang setelah berkuasa selama 8 tahun. Selanjutnya, tahta kekuasaan dipegang oleh puteranya, Nilakendra. Prabu Nilakendra disebut juga sang penguasa di Majaya, karena ia tinggal di daerah Majaya. Prabu Nilakendra tidak tinggal di ibu kota Pakuan Pajajaran, karena ia kalah dalam mempertahankan diri dari serangan pihak Muslim. Pada saat itu, memang masih banyak ratu wilayah di kerajaan Pajajaran yang belum tunduk terhadap kekuasaan pihak Muslim. Pada tahun 1489 Saka, Kedaton Majaya dilanda duka, karena Prabu Nilakendra berpulang ke sisinya, setelah menduduki tahta kekuasaan selama 16 tahun. Kerabat keraton pun segera mengadakan musyawarah untuk menentukan pengganti Prabu Nilakendra. Musyawarah tersebut memutuskan bahwa putra sulung Nilakendra, yang bernama Nusia Mulia, naik tahta menggantikan ayahandanya. Nama lain untuk Nusia Mulia adalah Prabu Raga Mulia, atau Prabu Surya Kencana. Pada saat itu, Prabu Nusia Mulia pun tidak tinggal di ibu kota Pakuan sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya, melainkan tinggal di Pulasari. Pada tahun 1492 Saka, awan mendung di atas wilayah Banten. Sultan Hasanuddin meninggal dunia setelah berkuasa sejak tahun 1443 Saka. Kemudian kursi kesultanan dilanjutkan oleh puteranya, Pangeran Yusuf. Setelah Pangeran Yusuf menduduki pucuk pimpinan, satu demi satu ratu wilayah di Pajajaran yang belum tunduk segera ditundukkan. Pangeran Yusuf bekerja sama dengan pasukan bersenjata Pakungwati Cirebon. Peperangan pun kembali berkecamuk di bumi Pakuan Pajajaran. Prabu Nusia Mulia, atau Prabu Surya Kencana, gugur di medan pertempuran, setelah berkuasa selama 12 tahun. Hari demi hari ratu-ratu wilayah kian terdesak. Mereka tidak kuasa lagi menghadapi pasukan bersenjata Muslim yang kuat dan lengkap. Akhirnya semua wilayah di Pajajaran dapat ditundukkan, ibu kota Pakuan Pajajaran musnah dan berakhirlah riwayatnya. Runtuhnya kerajaan Pakuan Pajajaran terjadi pada tanggal 11 Paro Terang, bulan Waisha, tahun 1501 Saka.